Bertumbuh bersama dalam Kristus. Selamat pagi anak-anak asuhan, apa kabar? Kalian sudah sarapan? Sudah minum susu? Sudah olahraga? Kalian hebat karena kita masih sekolah minggu online. Nah, hari ini Tante ditemanin sama teman Tante. Siapa namanya? Kita kenalan yuk. Nama saya Mimi. Kenalan semua ya. Nama saya Mimi. Siapa tadi namanya? Mimi. Mimi, hari ini kita sekolah minggu ditemani sama teman kita Mimi. Ya Mimi ya? Iya. Nah, kita mau mulai sekolah minggu kita mau nyanyi Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yuk Mimi, kita nyanyi yuk. Ayo. Iya, tadi Mimi udah nyanyi. Mimi cinta keluarga Tuhan. Lalu Mimi sayang sama mama, papa, kakak, adik. Lalu Mimi juga kalau punya mainan, Mimi kasih pinjam sama adik atau kakak. Lalu Mimi juga kalau punya makanan, Mimi berbagi. Oh, adik-adik, Mimi baik hati. Dia kalau punya makanan senang berbagi. Iya. Tuh, anak-anak asuhan di rumah bagaimana? Apakah suka berbagi makanan di rumah? Apakah tidak suka berbagi makanan? Nah, Mimi mencontohkan kita bagaimana kita harus berbagi. Ya Mimi ya? Iya. Kalau begitu, apa? Mimi, kita hari ini mau belajar tentang berbagi dengan orang lain. Ya, sebelumnya kita mau berdoa dulu yuk. Berdoa. Iya, kita berdoa dulu. Kita lipat tangan, tutup mata, kita tunduk kepala. Ya. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih, hari ini kami sudah bangun pagi dengan badan yang sehat, dengan badan yang kuat. Tuhan mau pimpin acara sekolah minggu online pagi ini. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, hari ini kita mau absen dulu ya. Sebelumnya, iya. Mimi mau bantu absen gak? Iya. Oke, kita mau absen satu-satu ya. Sebutin nama teman-teman Mimi ya.
Ada Jason. Halo Jason. Segara. Halo Franklin. Kera. Kara. Jevan. Aquila. Terus sekarang Mimi. Manu. Mikai. Iskia. Liel. Jaden. Ale. Topi. Anes. Abigail. Ednan. Ripka. Julian. Cina. Anka. Alana. Damar. David. Dan ada dede bayi. Ada dede bayi? Kamu sebutin juga ya? Iya. Baby Hera, Baby Zella, Baby Candini, dan Baby Gianinia. Oh iya, semua sudah diabsen sama Mimi. Ya, kalian udah siap sekolah minggu ya? Kita mau nyanyi lagi satu lagu lagi ya, oke? Kita mau nyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yuk, kita nyanyi nih. Ayo, kita nyanyi. Oke. Sudah bernyanyi, kita sudah berdoa, kita sudah mengabsen. Lalu sekarang apa lagi ya Mimi? Nonton firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Iya, kita mau lihat video berikut ya. Iya, sekarang Mimi juga duduk yang baik. Adik-adik di rumah juga duduk yang baik. Kita mau lihat video, kita mau belajar tentang firman Tuhan hari ini. Ya, silakan. Halo anak-anak asuhan. Kalian punya teman baru ya? Tante ini sudah kenal loh teman baru kalian. Mimi kan namanya? Iya, betul, Mimi namanya. Mimi janji mau duduk manis dengarkan cerita Alkitab. Anak-anak asuhan juga mau seperti Mimi ya? Yuk, duduk yang manis, kita dengarkan cerita Alkitab. Tapi sebelum kita dengarkan cerita Alkitab, Tante Yeni mau cerita tentang seekor binatang. Anak-anak, lihat ya, binatang apa ini ya? Anak-anak tahu binatang apa itu namanya? Ya, betul. Itu adalah semut. Semut binatang yang sangat kecil dan kelihatan sangat lemah. Kalau kalian ketuk pakai jari
atau kalian injak dengan kaki, pasti semut itu akan mati. Semut binatang yang tidak suka hidup sendiri. Semut suka berteman banyak. Semut suka berkumpul bersama teman-temannya. Semut juga senang berbicara dengan teman-temannya. Kalau dia bertemu dengan teman-temannya, saling berbicara seperti ini. Begitu. Semut binatang yang rajin. Semut binatang yang rajin bekerja. Semut suka bekerja bersama dengan teman-temannya. Semut bekerja bersama-sama membangun sarangnya untuk tempat tinggal mereka. Semut juga suka bekerja bersama-sama mencari makanan. Kalau ada seekor semut menemukan remah-remah roti, dia cepat-cepat panggil teman-temannya. Teman-temannya lalu semua datang. Lalu remah-remah roti itu mereka gotong bersama-sama. Mereka angkat bersama-sama. Remah-remah roti itu mereka bawa ke sarang mereka. Di dalam sarang remah-remah roti itu mereka makan bersama-sama. Jadi, semut adalah binatang yang suka berkumpul bersama-sama. Binatang yang suka bekerja bersama-sama. Binatang yang suka berbagi bersama-sama. Itulah ceritanya tentang si semut. Tante ini ingat, di dalam Alkitab ada cerita tentang orang-orang yang suka berkumpul bersama-sama. Siapa ya mereka? Anak-anak mau tahu? Yuk dengarkan ceritanya ya. Di dalam Alkitab ada cerita tentang orang-orang banyak yang suka berkumpul bersama-sama. Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus yang disebut rasul. Dan orang-orang banyak itu adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka disebut anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan dan rasul-rasul suka berkumpul bersama-sama. Mereka berkumpul bersama-sama untuk beribadah, untuk berbakti. Mereka suka menyanyi, memuji Tuhan bersama-sama. Mereka suka berdoa bersama-sama. Mereka suka membaca Alkitab bersama-sama. Mereka suka mendengarkan firman Tuhan yang diceritakan oleh para rasul. Mereka, anak-anak Tuhan itu suka mengabarkan Injil. Apa artinya mengabarkan Injil? Mengabarkan Injil artinya bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus. Bagaimana Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus mau mengampuni dosa semua orang. Orang-orang banyak yang mendengar berita Injil menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka jumlahnya semakin hari semakin banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, murid-murid Tuhan Yesus dan anak-anak Tuhan berkumpul bersama-sama di rumah. Mereka berkumpul bersama-sama, berbakti bersama-sama di rumah, dan kadang-kadang juga mereka berbakti di bait Allah atau di gereja. Kalau mereka berbakti di rumah, setelah selesai kebaktian, mereka makan bersama-sama.
Waktu mereka makan bersama-sama, mereka ingat ada teman-teman mereka yang kekurangan makanan. Lalu mereka kumpulkan makanan mereka bawa makanan mereka bagikan kepada orang-orang yang memerlukan makanan. Bukan saja mengumpulkan atau berbagi makanan, tetapi anak-anak Tuhan pada waktu dulu itu suka berbagi pakaian. Mereka kumpulkan pakaian mereka, lalu mereka bagikan kepada orang-orang lain yang memerlukan. Anak-anak Tuhan pada waktu dulu suka berbagi makanan dan berbagi pakaian kepada orang-orang lain yang memerlukan. Alkitab berkata, setiap hari jumlah orang-orang yang percaya semakin banyak. Dan anak-anak Tuhan yang suka berbagi itu, Alkitab berkata mereka makin disukai oleh banyak orang. Nah, anak-anak asuhan juga adalah anak-anak Tuhan. Karena anak-anak asuhan suka beribadah bersama-sama. Seperti sekarang ini, anak-anak asuhan ikut sekolah minggu, ikut beribadah dari rumah. Anak-anak asuhan adalah anak-anak Tuhan yang suka memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak asuhan suka memuji Tuhan. Anak-anak asuhan juga adalah anak-anak Tuhan yang suka berdoa. Anak-anak asuhan suka membaca Alkitab. Anak-anak asuhan suka mendengarkan cerita dari Alkitab. Anak-anak asuhan adalah anak-anak yang sedang bertumbuh, yang sedang bertambah maju untuk mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak asuhan adalah anak-anak yang suka berbagi. Anak-anak asuhan adalah anak-anak Tuhan yang suka berbagi makanan dan berbagi mainan kepada teman-teman yang lain. Anak-anak asuhan adalah anak-anak yang suka bekerja bersama-sama. Anak-anak asuhan suka bekerja bersama-sama, saling membantu, saling menolong. Waktu membuat prakarya, anak-anak bekerja bersama-sama, saling tolong-menolong, saling membantu. Waktu membereskan mainan, anak-anak asuhan juga bekerja bersama-sama. Wah, hebat! Anak-anak asuhan adalah anak-anak Tuhan yang suka berbagi mainan, berbagi makanan, suka bekerja bersama-sama, membereskan mainan. Itu artinya anak-anak asuhan adalah anak-anak yang sedang bertumbuh, makin maju, makin mengenal Tuhan dan mengasihi teman-teman yang lain. Anak-anak asuhan sudah bisa melakukan semuanya, beribadah bersama-sama, berdoa bersama-sama, menyanyi memuji Tuhan bersama-sama, suka membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan. Anak-anak asuhan suka berbagi. Anak-anak asuhan suka berbagi makanan, berbagi mainan, bekerja bersama-sama. Itu tandanya anak-anak asuhan sedang bertumbuh,
semakin bertambah maju mengenal Tuhan Yesus dan mengasihi Tuhan Yesus serta mengasihi sesama. Anak-anak, Tante ini ingatkan ya, Tuhan Yesus pernah mengajar di dalam Alkitab ditulis, hendaklah kamu saling mengasihi. Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi dan suka memberi. Anak-anak sudah melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus karena anak-anak sudah melakukan dengan baik, berbagi, bekerja bersama-sama, beribadah bersama-sama. Itu artinya anak-anak asuhan sedang bertumbuh, semakin bertambah maju, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Tante ini ada satu nyanyian yang mengingatkan anak-anak akan bekerja bersama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Anak-anak asuhan, anak-anak yang semakin hebat, semakin pintar. Karena anak-anak asuhan melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Anak-anak suka berbagi, suka bekerja bersama-sama. Itu artinya anak-anak sedang bertumbuh, semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan. Dan anak-anak bersama teman-teman seperti saudara, ya, saling menolong, saling membantu, saling berbagi, suka beribadah bersama-sama, menyanyi memuji Tuhan, berdoa bersama-sama, mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak sedang bertumbuh bersama-sama, makin mengenal Tuhan Yesus. Anak-anak asuhan, anak-anak yang hebat. Ya, kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama. Lagunya ini. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara, sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, anak-anak asuhan sudah mendengarkan cerita Alkitab hari ini. Mari anak-anak kita berdoa bersama-sama ya. Mari, ayo sikap berdoanya bagaimana? Duduk yang manis. Kita mau berdoa bersama-sama ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala,
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Kami belajar dari firman Tuhan bagaimana kami harus hidup beribadah kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana kami harus berbagi dengan teman-teman kami, dengan sesama kami. Tuhan Yesus mengajarkan supaya kami taat kepada Engkau. Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk saling berbagi, saling peduli dengan teman-teman kami yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak sudah mendengarkan cerita, sudah berdoa, sudah menyanyi memuji Tuhan. Ada satu yang belum kita lakukan. Apa? Yuk, kita menghafalkan ayat hafalan kita hari ini ya. Ini ayat hafalan kita hari ini. Diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Bunyinya, mereka makan dan berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka makan dan berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka makan dan berdoa bersama-sama. Itu ayat hafalan kita hari ini. Anak-anak mau menghafalkannya lagi? Yuk, kita hafalkan bersama-sama ya ayat hafalan kita hari ini. Ya. Nah, anak-anak sudah bisa sendiri? Mau coba sendiri menghafal ayatnya? Coba ya. Ayo, siapa yang sudah bisa? Siapa yang sudah hafal? Ayo kita belajar bersama-sama. Aku mau belajar menghafal ayat hafalan. Aku juga. Dojo, coba kamu menghafalkannya. Oke. Aku coba ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka makan bersama. Salah ya? Enggak, betul. Coba kamu ulang sekali lagi. Oke. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka makan dan berdoa bersama-sama. Hore, aku bisa. Iya, kamu bisa, Dojo. Sekarang aku ya. Aku mau coba menghafalkannya. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka makan dan berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Oh, Doki bisa. Kamu juga bisa, Dojo. Nah, anak-anak, Doki dan Dojo sudah hafal ayat hafalan hari ini. Kalian coba ya, sekali lagi ya, bersama-sama Doki dan Dojo dan Tante Yeni. Kita hafalkan sekali lagi ayat hafalan kita hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Mereka
makan, dan berdoa bersama-sama. Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Yeay! Oh, kita semua bisa. Teman-teman di rumah juga pasti bisa. Oke, sampai berjumpa minggu depan. Salam, selamat hari Minggu. Hai Moms, semoga semua keluarga dalam keadaan sehat ya. Pada kesempatan ini, saya mewakili guru-guru asuhan ingin menyampaikan ucapan terima kasih untuk Moms yang telah berpartisipasi memberikan komen dan masukan terhadap materi sekolah minggu asuhan dari rumah. Ada 15 Moms yang mengirimkan rekamannya ke kami beberapa minggu yang lalu. Tentunya, masukan dari Moms menjadi koreksi kami untuk terus semangat menyiapkan materi sekolah minggu yang terbaik untuk anak-anak kita semua. Kami para guru asuhan juga mengucap syukur dan berterima kasih untuk kesetiaan Moms mendampingi anak-anak mengikuti sekolah minggu asuhan dari rumah. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati keluarga kita semua. Bertumbuh bersama dalam Kristus. Kita maju bersama. Aku rela memberi. Aku mau melayani. Aku peduli.